Shalom. Hari ini kita akan belajar dari kitab Ester dengan satu topik, menemukan Allah yang agung di dalam kitab Ester. Kitab Ester adalah kitab yang berbeda dari kitab-kitab lainnya. Jika kitab-kitab dalam Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru, kita akan melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya, atau setidaknya nama Allah disebutkan di dalam kitab itu. Namun tidak di dalam kitab Ester. Dari sebanyak 10 pasal dalam kitab Ester, tidak ada satupun kata Allah yang tercantum di dalamnya. Hal ini sesuatu yang menarik untuk menjadi perenungan dalam dunia yang seringkali mengecoh hidup kita, untuk berkata, memang Allah sungguh tidak hadir dalam penderitaan kita, dalam pergumulan kita, dan berpikir, mengapa Tuhan menghadirkan saya di tengah dunia yang kejam ini? Dari kitab Ester inilah nantinya kita akan menemukan jawaban untuk mengenal Allah yang secara tersuratnya memang tidak nampak di dalam kitab ini, namun kita akan melihat karya Tuhan yang begitu ajaib yang ditampilkan dalam kitab Ester ini. Kitab Ester mengambil latar belakang di mana sebagian orang Yahudi sudah dibebaskan dan kembali ke Yerusalem. Tetapi sebagian masih berada di pembuangan wilayah Babel. Saat itu, wilayah Babel telah dikuasai oleh kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Ahasyeweros. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Persia berada pada masa puncak kejayaan. Pasal pertama, kitab Ester menyebutkan wilayah kekuasaan Persia mencapai hampir keseluruhan dunia saat itu, yaitu berapa? 127 daerah, dari India sampai Ethiopia. Kemudian, Raja mengadakan sebuah perjamuan besar yang tercatat di dalam Ester 1 ayat 3 sampai 9 untuk merayakan kejayaan Persia. Namun, pada hari terakhir perayaan di Istana Susan, Raja Ahasyeweros memanggil Ratu Wasti untuk tampil di hadapan para bangsawan kerajaan yang sedang mabuk untuk memamerkan kecantikannya. Tetapi Ratu Wasti menolak, sehingga hal ini membuat raja sangat marah dan berapi-api dalam murkanya. Ester 1 ayat 12. Maka kekuasaan Wasti sebagai ratu dicabut dan raja pun mencari pengganti untuk posisi ratu. Kalau kita melihat dalam pasal kedua, di sana diperlihatkan bahwa banyak perempuan pada konteks tersebut untuk ikut dalam pencarian pengganti Ratu Wasti. Dan salah satu pesertanya adalah Ester dari keturunan Yahudi. Dan Ester itulah yang terpilih untuk menggantikan Ratu Wasti. Setelah Ester diangkat sebagai ratu, ada sebuah pergumulan terbesar yang harus ia atasi, yaitu adanya siasat untuk memusnahkan orang-orang Yahudi yang dipelopori oleh Haman. Kalau kita melihat pada pasal yang ketiga, di sana diceritakan bagaimana Haman ingin memusnahkan orang-orang Yahudi. Apa yang menyebabkan Haman melakukan tindakan ini? Hal ini dilakukan oleh karena seorang Yahudi yang bernama Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya. Tercatat dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 dalam pasal yang ketiga. Inilah yang membuat Haman marah dan merancangkan apa yang jahat bagi orang-orang Yahudi, yaitu memunahkan orang-orang Yahudi dalam ayat yang ke-6. Setelah itu, Mordekai mengetahui apa yang menjadi rancangan jahat Haman, dan ia pun berkabung. Dalam pasal 4 ayat 1 dikatakan, oleh karena Mordekai berkabung sambil berjalan di tengah kota dan melonglong dengan nyaring dan sangat pedih karena dia mengetahui akan dipunahkan. Ketika sampai di depan pintu gerbang istana raja, singkat cerita, para dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan kepadanya. Lantas, Ester pun mengirim pakaian untuk dipakai oleh
Mordekai. Kenapa? Karena ada peraturan di kerajaan itu tidak boleh menggunakan pakaian kabung untuk masuk dalam pintu gerbang istana pada saat itu. Jadi ketika Ester mendengar hal itu, Ester pun memberikan pakaian kepada Mordekai. Lalu ketika Ester mengetahui penyebab Mordekai berkabung, Ester memutuskan untuk menolong bangsanya, yang walaupun harus mempertaruhkan nyawanya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16 pasal 4. Secara singkat seperti ini, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Inilah sebagai bentuk komitmen dari Ester untuk menolong bangsanya. Lantas Ester pun memberanikan diri untuk menghadap raja di pasal yang kelima. Padahal pada masa itu tidak sembarangan orang yang dapat bertemu dengan raja. Hanya orang-orang yang dipanggil saja yang dapat bertemu dengan raja. Jikalau memaksa begitu, resikonya adalah hukuman mati. Itu tercatat dalam Ester 4 ayat 11. Namun, Ester dengan penuh keberanian menghadap raja. Ia tidak menyayangkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsanya. Setelah ia menghadap raja, ia pun mengundang raja dan Haman untuk menghadiri perjamuan yang ia adakan. Ayat 4-8. Setelah itu dalam pasal yang ke-7 diceritakan bahwa raja dan Haman menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Ester. Di dalam perjamuan inilah Ester menggunakan kesempatan untuk mengutarakan pergumulannya. Di dalam ayat yang kedua sampai ke-7 di dalam pasal yang ke-7. Setelah raja mendengarkan penjelasan dari Ester, ia pun sangat marah. Dan pada akhirnya Haman dihukum gantung oleh raja. Tercatat dalam ayat yang ke-10 pasal yang ke-7 tadi. Dimulai dari inilah orang-orang Yahudi tidak jadi untuk dimusnahkan. Dari kisah ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang walaupun pribadi Allah tidak tersurat di dalamnya, namun bukan berarti Allah tidak turut bekerja dalam sejarah kehidupan manusia. Dari kitab Ester ini, kita melihat Allah benar-benar bekerja dengan cara yang unik. Allah benar-benar menyatakan dirinya melalui cara yang seringkali kita tidak mengerti. Runtutan kejadian yang terjadi pada saat itu bukan sesuatu kebetulan. Dimulai dari diturunkannya kedudukan Ratu Wasti sehingga digantikan oleh Ester yang adalah seorang Yahudi. Padahal ada banyak orang yang mengikuti ajang pemilihan kedudukan sebagai ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Namun Esterlah yang terpilih. Lihatlah. Ada tangan Allah yang hadir dan mengatur momen yang tepat untuk peristiwa itu terjadi. Baik itu peristiwa yang sangat besar maupun hal-hal sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah tidak harus memakai para nabi untuk menyatakan kehadirannya secara langsung. Ataupun peristiwa mujizat yang terbesar sekalipun. Allah dapat menggunakan peristiwa sederhana di sekitar kita untuk menyaksikan karyanya yang agung. Allah dapat memakai itu semua untuk menggenapkan rencananya bagi umatnya. Dari hal inilah kita dapat belajar dan melihat bahwa Allah akan selalu hadir dalam kehidupan sejarah manusia. Dan segala sesuatu akan terjadi dalam kehidupan manusia jika Allah menghendakinya. Entah itu hidup ataupun mati, entah itu keadaan kaya ataupun miskin, semua sudah ada di dalam ketetapan Allah. Termasuk dalam konteks ini, di mana Allah memakai seorang wanita untuk melepaskan umatnya dari ancaman kemusnahan. Allah dapat memakai siapapun untuk memelihara umatnya, termasuk seorang wanita yang seringkali dianggap rendah oleh kaum laki-laki. Ingatlah di hadapan Allah, semuanya kita adalah sama. Jadi, kehadiran Allah dalam sejarah kehidupan manusia tidak harus ditandai dengan hal-hal yang menakjubkan secara langsung. Karena dia
punya cara yang sendiri untuk menolong umatnya. Jadi belajarlah untuk peka merasakan kuasa karya Allah dalam kehidupan kita. Jangan tunggu hal-hal yang menakjubkan untuk membuktikan Allah itu ada dan pemeliharaannya itu nyata. Di tengah ketidakmengertian maksud dan rencana Tuhan atas pergumulan dan penderitaan yang terjadi, mari kita belajar untuk percaya perkataan firman Tuhan. Jika segala sesuatunya adalah hal yang membawa kita kepada rancangan yang penuh damai sejahtera. Jadi, kitab Ester ini mengajarkan untuk kita percaya kepada Allah bukan berdasarkan tanda atau mukjizat yang sesuatu hal yang besar dan sesuatu hal yang terlihat. Karena Allah pun tetap berkarya di tengah ketidakmengertian hidup kita. Allah punya cara sendiri untuk menolong hidup kita. Seperti yang terjadi di dalam kitab Ester ini. Secara tersurat, Allah tidak menampakkan dirinya, tetapi pemeliharaannya itu sungguh nyata, kehadirannya sungguh nyata untuk menolong setiap umatnya. Terakhir, percayalah bahwa ketika Allah menempatkan kita di dalam dunia ini, Ia tidak membiarkan kita berjalan tanpa sebuah tujuan. Seperti yang dikatakan oleh seorang teolog bernama John Calvin, dia berkata seperti ini, Tuhan tidak menjatuhkan manusia secara sembarangan di bumi untuk pergi kemanapun mereka mau, tetapi membimbing semua dengan tujuan rahasianya. Jadi yang artinya bahwa ketika Tuhan menempatkan kita di bumi, itu bukan sesuatu hal yang sembarangan atau hal yang semau-maunya saja Tuhan tanpa tujuan. Jadi Allah memberikan kehidupan kita, mengizinkan kita tinggal di dunianya, untuk apa? Untuk hidup di dalam tujuannya. Apalagi kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, yang pastinya hidup kita memiliki sebuah tujuan, yaitu menyatakan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, sadarlah seperti yang dilakukan oleh Ester. Ketika ia mendengar apa yang dikatakan Mordekai tentang dirinya, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu, kata Mordekai di dalam Ester 4 ayat 14. Jadi Mordekai ingin mengingatkan kepada Ester bahwa apa yang terjadi sesungguhnya ada kemungkinan, ada sebuah tujuan di dalamnya. Hal ini menyadarkan Ester bahwa segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Dari kedudukannya lah sebagai ratu, Ester dapat menolong orang-orang Yahudi dari kepunahan. Oleh karena itu, jangan pernah kita sesali kehadiran hidup kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah dunia ini, di tengah lingkungan kita. Karena apa? Karena Allah mau menggunakan setiap momen di dalam kehidupan kita untuk menyatakan kemuliaannya. Memang, Dia bukanlah Allah yang nampak secara kasat mata, namun pemeliharaannya adalah sungguh nyata. Di dalam perjalanan hidup kita, ada tangan Allah yang ajaib, agar kita menjadi umat-Nya yang menjadi berkat bagi dunia ini, bagi keluarga kita, bagi gereja kita. Itulah yang Tuhan mau. Hidup kita dijadikan di dalam dunia ini, memiliki sebuah tujuan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kiranya pembelajaran kitab Ester ini menjadi berkat bagi hidup kita semuanya. Haleluya, amin.